ganda atau dua, yaitu rumusnya ditambah dengan ani, ditambah dengan ani atau aini, ani atau aini. Kalau jamak ada tiga, jamak itu ada tiga. Satu, jamak jamak muzakkar salim. Dua, jamak muannas salim. Tiga, jamak taksir, jamak taksir. Jamak taksir. Sudah ya? Contoh. Muslimun. Muslimun. Musannanya muslimani. Muslimani. Tasbih atau muslimaini. Muslimun, muslimani, muslimaini. Muslimun, satu orang Islam. Muslimani, dua orang Islam, laki-laki ini, atau muslimaini. Jadi tanda-tandanya kalau musanna dua itu ini, tambah ini atau tambah ini, gitu ya tandanya. Semua kitabun, kitabani atau kitabaini. Masjidun, masjidani, masjidaini. Kemudian jamak, ini jamak mudzakkar salim.
Mudzakkar salim tambah wawu dan nun. Muslimuna atau muslimina. Di tandanya jamak mudzakkar salim ya, itu wawu nun atau ya nun. Ini tanda kalau musanna ini ani dan aini mudzakkar salim. Kalau jamak isim yang jamaknya mudzakkar salim, tidak semua isim ya, tidak semua isim yang jamaknya mudzakkar salim, tidak semua. Mukminun, mukminani atau mukminaini dengan mukminina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina. Yang kedua mu'annas salim. Mu'annas salim. Muslimatun, muslimatun, mu'annas, ini mudzakkar. Musananya bagaimana ya? Tambah alif nun. Muslimatan. Ya. Kalau dua orang Islam perempuan, muslimatani. Ini kan tak. Muslimatani. Atau aini. Muslimataini. 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 Salim. Dan jamak mu'annas kalau mudzakkar ini ya, una dan ina. Kalau mu'annas muslimatun. Muslimatun. Jadi tak marbutohnya ini diganti dengan alif tak biasa. Muslimatun. Kenapa dikatakan salim, mudzakkar salim ya? Yang di mudzakkar salim, mudzakkar itu laki-laki. Muslimun. Hurufnya berapa ini? Berapa hurufnya? 4. Mim, sin, lam, mim. Susunannya begitu. Baru musanahnya muslimani ya. Muslimani. Susunannya lihat. Mim, sin, lam, mim ya. Tetap tadi selamat, tidak berubah. Baru kalau jamaknya
Enggak, jamak. Muslimuna. Mim sin lam mim tetap tidak berubah. Itu namanya salim, selamat. Jamak mudzakkar, jamak untuk jenis laki-laki, salim yang selamat, tidak berubah. Demikian juga untuk muannas, muslimatun. Nah, salim, muslimatani, mim sin lam mim tak marbutah atau tak, baru muslimatun. Jadi tetap mim sin lam mim tetap selamat, baik yang mudzakkar maupun yang muannas. Iya. Muslimun, mim sin lam mim. Muslimani, mim sin lam mim tambah ani. Muslimuna, mim sin lam mim tambah una, jamak mudzakkar. Tetap itu namanya salim, selamat. Hurufnya tidak berpisah, tidak terpotong. Nanti yang baru ini baru ketahuan. Yang muannas, mim sin lam mim tak marbutah tanda perempuan, selamat. Mim sin lam mim baru tani. Mim sin lam mim tidak berubah, berarti selamat. Mim sin lam mim tambah alif dan ta, namanya mudzakkar salim. Sekarang taksir. Taksir itu artinya pecah, rusak ya. Taksir kasaro. Taksir kasaro. Kalau baris ini namanya apa? Baris ini. Apa namanya baris ini? Ya? Doma. Ini kasro. Ini fathah. Kalau anak mengaji Iqra dia tidak tahu. Tidak tahu. Fathah. Baris di atas itu ini fathah. Fathatun. Ini kasroh. Kasrotun. Ini penting ini walaupun ini. Ini doma. Matun. Nah, apa itu fathah? Fathah itu artinya terbuka. Ya. Ini artinya terbuka. Terbuka. Asal kata fataha, membuka. Apa terbuka? Mulutnya. Ya, buka mulutnya, Pak. Ini. Nah, kalau ba di fathah, ba. Sampai terakhir kalau berubah di fathah terbuka. Abana saja. Terbuka. Kalau kasroh pecah. Mulutnya. Kita begini. Pecah. Kalau duma terkumpul. Bibirnya dikumpul, mulutnya bibirnya. Terkumpul. Jadi asal usul kata itu sudah Pak ya? Sudah boleh nih? Sekarang taksir. Jamak taksir. Kata kasroh
pecah, taksir, pecah. Contohnya misalnya masjid. Masjidun. Nah, kalau musanna dua, Masjidan. masjid dan kan tambah alif nun. Masjidani atau Masjidaini. masjidaini. Sama. Masjidaini. Nah, sekarang jamaknya Masajid. masajidu. Coba sekarang di mim sin jim dal. Mufrad musana. Mim sin jim dal. Mim sin jim dal. Berarti tidak berubah kan? Tidak berubah. Nah, sekarang jamaknya. Coba. Mim sin. Alif. Ini bukan jim dal tapi ada alif. Itu yang dikatakan taksir, pecah, berubah, ya. Itu namanya taksir. Dan tidak ada rumusnya. Hanya namanya sumai menurut pendengaran orang Arab mengucapkan. Misalnya kitabun. Kitabun. Yang musanahnya kita bani atau tabaini. Jamaknya kutubun. Itu. Kaf ta alif ba. Kaf ta alif ba tambah alif. Ini kaf ta ba. Mana alifnya tidak ada? Rusak lagi. Taksir. Kutubun qayyimah. Itu namanya jamak taksir. Ini jamak taksir ini Pak apa selalu untuk kata benda Pak? Ya? Apa untuk selalu kata benda yang bukan? Tidak. Tilmidun, murid. Itu kan? Talamid. Talamid. Enggak. Tidak. Dan kalau benda kan ada dua jenis kan, mutakan muannas. Kalau dia jamak, ya itu dihitung muannas. Itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyal bayyinah. Terus apa? Rasulum innallaha yatlu suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah. Kenapa ini fam berarti tak mafruḍah? Ini jamak, dihitung perempuan. Ini kan apa? Mushaf. Mushaf. Mushafun. Jamaknya suhuf. Jadi suhuf. Suhufan mutahharah. Fiha kutubung qayyimah. Gitu.
Kutubun kenapa koyimah bukan kutubun koyimun? Jamak nih. Kira bilang kalau memang laki-laki coba satu-satu. Nah, banyak kok berarti perempuan. Gitu ya. Aduh, nanti Pak. Ini bahasa Arab, sahih, teh sahih. Kalau kopi kohwa. Nah, yang dari Moti lama dikasih tahu. Ada di grup ya. Kalau namanya musola, orang jaga salah tulis itu kata musola. Musola itu tidak pakai H, bukan musola. Musola. Paling banyak itu ada H. Musola. Musola tidak pakai H. Sola.
yang apa? Dengan isinya ini yang whiteboard. Untuk jamak sudah. Sekarang lembaran tadi. Bukan lembaran. Ad-darsus salis. Ini pelajaran kedua. Ini pelajaran ketiga. Ad-darsus salisu, pelajaran ketiga. Ini kalau sudah masuk ini, jangan sampai tertinggal, biar sampai jangan. Pusing. Taqsimul fi'li. Nah, sudah fi'il ya. Isim sudah kita tinggalkan dulu. Taqsimul fi'li, pembagian fi'il. Taqsimul fi'li. Bi'tibari zamanihi, ditinjau dari segi zamannya atau waktunya. Pembagian fi'il ditinjau dari segi waktunya. Jadi kalau fi'il kan memang dia berkaitan dengan waktu. Fi'il itu ditinjau dari segi waktu terjadinya dibagi menjadi tiga, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Tiga: madhi, mudhari, amar. Madhi itu artinya masa lalu. Madhi itu masa lalu. Kalau mudhari sekarang atau yang akan datang. Sekarang atau yang akan datang. Kasih standar itu pada tidak lupa, kasih standar sih. Di fi'il madhi itu yang kalau bahasa Inggris itu past tense ya. Past tense. Kalau fi'il mudhari present tense. Kalau fi'il amar itu perintah. Amar itu perintah. A. Al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Contohnya
hadorol ustadu. Karena fil madi itu masa lampau jadi telah ya. Telah hadir ustad, Pak Guru. Telah hadir. Bahasa Arab itu menyebutnya selalu kata kerja dulu, baru orangnya. Ya. Hadorol ustadu, bukan al ustadu hadorol. Pak Guru telah hadir, bukan, tapi telah hadir Pak Guru. Selalu disebut kata kerja dulu atau fiilnya. Hadorol ustadu. Kalau orang Buta biasa menyimpan bagaimana ya? Kalau Pak Guru sudah hadir, Pak Guru sudah ada. Mau luar di Pak Guru, atau di Pak Guru mau luar, mana yang biasa ya? Maulud Pak Guru. Iya kan? Ya. Kata kerja dulu disebut duluan. Dia sudah pergi. Gertar Malona dia, bukan dia Malona. Rupa enggak biasa ya. Dia Malona. Malona dia. Kata kerja dulu. Itu pengaruhnya saya pelajari banyak Gertar itu dengan tata bahasa ini. Saya jaga banding-bandingkan begitu. Dia sudah pergi. Masih nggak main. Kalau bandi itu bukan iwala malah bandi. Malah bandi itu yang disebutkan kata kerja. Itu pengaruh daripada tata bahasa Arab. Pengaruhnya hubungannya begitu, kaitannya. Dia lebih mudah. Saya lebih memahami dulu bahasa Gorontalo karena di bahasa Arab saya perhatikan. Dia bilang kata kerja dulu bersama dengan bahasa Arab. Jadi hadorol ustadu. Hadoro itu fi'il madi. Ya, ingat ya. Baru al ustad itu namanya fa'il, pelaku. Pelaku. Seperti apa sih? Ya. Ini diulang-ulang, tiap pertemuan diulang-ulang supaya hadorol ustadu ya. Di hadoro ini fi'il madi ya, fi'il madi lah. Kalau saat ini fa'il. Fi'il madi fa'il itu adalah pelaku. Jadi selalu kata kerja disebut dulu baru pelakunya. Berarti to tipail mail itu pelaku apa pekerja ya? Yang di kematian itu yang pelaksana Fa'il. ada cerita gitu di sini dia Pail. pail Yang istinja itu mak jenazah. Kalau nonton sebut pail. pail itu Gorontalo pail Yang melakukan kan dia. Iya. Pail. ada hubungan itu hubungan dengan bahasa Arab. Iya. Hadorol ustaz.
Jalasat tilmidu, jalasa duduk, telah duduk. At-tilmidu murid laki-laki, jadi sudah yang 104 ini laki-laki semua. Baru zahaba Muhammadun, telah pergi ke Muhammad. Zahaba telah pergi Muhammad. Fariha al-abu, fariha bergembira. Abu bapak telah bergembira apa? Maingahu, maingahu di papa, bukan di papa maingahu. Ingat Pak. Maingahu. Baru sebelah kiri perempuan. Lihat bedanya. Kalau perempuan hadarotil ustazah, jadi ditambah dengan tak. Tak itu sukun ya. Sebenarnya bukan kasroh dia. Hadoro. Begitu ya? Iya. Hadorot. Berarti dengan dua suku dikasih. Zatu. Lihat ini. Hadorot al-ustazah. Rumusnya dalam bahasa Arab, kalau sukun bertemu dengan sukun dikasrohkan. Gitu. Aslinya sukun. Rumusnya kusiro ini rumusnya. Wakusiro dan dikasrohkan lintikoi karena bertemunya sakinnya dua sukun. Wakusiro lintiko isakina ini. Jadi kasroh karena bertemu dua sukun. Jadi bukan hador al-ustazah tapi hadorotil ustazah. Hadorotil ustazah. Dikasrohkan karena bertemu dua sukun. Kekurangan kitabnya Mubalik karena tidak tahu ini. Karena Mubalik kalau ini dia akan berhati-hati mengucapkan ayat hadis. Yang keenam, jalasat at-tilmizatu. Jalasatit ya. Jalasatit tilmizatu. Tilmizah kalau belum ada kasroh taruh kasroh itu taknya. Telah duduk murid perempuan itu. Zahabat Aisyatu. Nah ini karena dia tidak bertemu dua sukun, dia tetap zahabat Aisyatu. Telah pergi Aisyah. Farihatil ummu, ibu. Telah bergembira ibu. Keterangannya
Fi'il madi ialah tiap-tiap fi'il yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu yang lalu. Dalam kurung past tense dalam bahasa Inggris. Past tense. Salah sebut nama. Ini dengan mengungkap kembali di bahasa Inggris yang dipelajari SMP dulu. Tamrin, latihan. Dalam latihan berikut ini Anda akan menjumpai fi'il madi. Silakan Anda mengamati. 1. Katabal ustadzud darsa. Katabal ustadzud darsa. Ya, perhatikan ini. Katabal ada tiga kata. Katabal ustadzud darsa. Kataba fi'il madi ya. Al ustadzud fa'il. Ad-darsa ini maf'ul bi. Darsa ulum bihi yang dikenai pekerjaan menulis pelajaran itu. Fa'il, ingat fa'il itu barisnya harus begini. Fa'il. Kalau maf'ul bih harus begini. Harus begitu. Katabal ustadzud darsa. Kalau salah baris, orang yang tahu bahasa Arab tahu salah itu. Katabal ustadzud darsu, ini salah. Jadi yang ketiga itu namanya kalau bahasa Indonesia pelengkap penderita. Jadi pokok, predikat, objek itu. Objek itu yang namanya maf'ul bih. Dia harus untuk pertama berbaris fathah, tapi nanti bukan fathah saja bahasa. Lihat perkembangannya. Dengan buku di mana? Di sini? Oh, dari mana bahasa-bahasanya? Berubah. Nanti ambil ya. Oh, nanti di bawah. Terganti. Nanti mau kerja, nanti tangannya buka. Bukan tangannya. Nanti ikut sana. Ya, ya. Ada. Itu air itu apa kali? Kalau lain air. Nanti di tempat masing-masing lu ajarkan sama cari teman dekat itu. Cari.
untuk memantapkan ini, cari teman dan kasih pelajaran ini. Nah, kalau dia sudah mulai mengerti, nah, panggil kemari. Ini metode cepat ya, metode cepat ya. Hari suka kenapa ya? Panas. Ya, terus ini ya. Apa juga besar. Panas. Basah. Jadi kata bal Ustadzud Darsa. Jadi fiil madinya itu yang di awal itu semua fiil madi ya. Nah, sekarang mau cari taruh artinya di bawahnya, dikasih gantung-gantung gitu. Qoro'al muslimul Qur'ana. Quran itu alifnya kasih fathah berdiri. Qur'ana. Qoro'al muslimul Qur'ana. Telah membaca orang Islam itu Al-Qur'an. Itu filenya nggak yang duluan, Pak Ustadz? Ya, Kayaknya kurang pas kalau filenya yang kedua. failnya Ya. muslimu itu. Nggak, cara mengartikannya yang dahulu yang mana itu? Kayaknya kalau filenya yang duluan kurang pas. Telah membaca orang muslim itu Quran. Kalau orang muslim itu Kalau mengartikan ya. Mana-mana. kalau orang Indonesia yang orang Islam itu telah membaca Al-Quran. Ya. Kalau versi bahasa Arab ya begini. Jadi kalau bahasa Indonesia Muhammad makan nasi. Kalau Arabnya harus makannya didahulukan. Karena memang Seperti rumus kata bahasanya seperti itu. Yang di atas Ustadz menulis pelajaran. Tiga, najaha Khalid fil imtihan. Najaha telah lulus Khalid nama orang fil imtihan dalam ujian. Fil imtihani dalam ujian. Ingat ini ada kata fi ya. Sesudah kata fi isim itu harus dibaris kasroh. Sesudah kata fi baru min di angka 6 baru 12 ila sama itu semua harus dibaris kasroh sesudah kata-kata itu seperti dengan huruf fi, min, ila itu dikatakan huruf, tapi bukan huruf hijaiyah, bukan huruf yang bermakna. Sudah ya, najaha Khalid fil imtihan, telah lulus Khalid dalam ujian. Tolabatit
tilmidatul ilma. Tolaba karena ini mu'anas jadi ada tak. Tolabatit tilmidatu. Tolaba menuntut. Tolaba juga berarti mencari. Murid perempuan itu menuntut ilmu. Al-ilma. Tolaba. Kalau siswa tolibun. Tolib asal kata tolaba. Tolibun. Apa? Buat. Ini boleh ya. Kuat sekali dia. Lagi. Di bawah. Di bawah. Tolibun. 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 Fa'ilun. Fa'ilun. Tolibun. Tolib. Siswa. Berarti itu orangnya Pak ya? Orangnya. Tolibun. Hafizotil bintul Fatihah. Hafizah menghafal atau menjaga, menghafal. Kalau penghafal apa? Penghafal. Fa'il. Apa fa'il daripada hafizah? Hafizah itu apa? Lihat, kan 3 huruf. Hafizah, huruf pertama ditaruh alif, Hafidun. iya, hafiz. Hafiz. Hafiz penghafal. Hafidhah. Hafidhatil bintu anak perempuan itu menghafal Al-Fatihah. Artinya suratnya, surat Al-Fatihah. Nah, dakhalal mu'minul masjidah. Dakhala masuk, telah masuk. Al mu'minun orang beriman itu masjid. Masuk masjid. Fi'il fa'il maf'ul ya. Fi'il fa'il maf'ul. Bagus. Pegang dua tangan. Bismillah.
taruh arti semua ya, taruh arti semua. Sami'al waladun nasihat. Sami'a mendengar. Sami'allahu liman hamidah. Telah mendengar. Allah mendengar orang yang memujinya. Sami'al waladun nasihat. An-nasihah itu bahasa Inggrisnya kan nasihat. Anak laki-laki itu mendengar nasihat. Jangan dekat-dekat. Ingat itu jabatan kalimatnya, tapi ini belum diuraikan. Nanti urainya ada bab tertentu. Yang penting kalau yang terdiri pada 3 kata seperti ini, pertama fiil, kedua fa'il, dan ketiga maf'ul. Maf'ul. Fiil, fa'il, maf'ul. Kata kerja, pelaku, dan objek. 8. Robihat, ini sukun namanya. Robihat tajiratu fit tijarah. Robihat beruntung, telah beruntung. At-tajiratu tajir. Orang bilang tajir apa tajir? Tajir, pedagang. Fit tijarah, dalam perdagangannya, dalam perdagangan. Telah beruntung pedagang itu dalam perniagaan. Tijarah. Tajir dia, tajir. Orang banyak uang ya, banyak uang. Orang tajir. Ada yang begitu cara berbicara. 9. Nazalal matoru minas samai. Nazala turun. Al-mator hujan. Hujan turun minas samai dari langit. Hujan turun dari langit. Kalau orang Arab heran, ya Pak, hujan turun hujan gitu. Itu orang Arab. Tidak bisa disalahkan itu orang Banyuwangi itu. Berjual kain. Ditanggung tidak luntur. Ya. Mau balik kemari. Luntur tidak ditanggung. Yang jual orang Arab, orang Arab tuh banyak di sini. Luntur tidak ditanggung. Kalau orang Indonesia di sini ditanggung. Siap protes. Arab. Ini mau baliknya orang Arab jadi ya. Aku baju kain. Syaribas sobiyul labana. Syariban, minum. As-sobiyu, bayi laki-laki. As-sobiyu. Al-labana, susu. Anak bayi itu minum susu. Syariban. Syarib. Kalau peminuman, syarib. Syarib. Sajadat
Sajadatil ummu lillahi. Sajadat bersujud. Orang yang bersujud fa'il. Sajid. 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 Tempat bersujud masjid. Masjid. Jadi putar-putar nih. Ummu ibu lillah. Roja'a Mahmudun ilal bait. Roja'a pulang. Mahmud Temudu Mahmud ilal bait ke rumah. Setelah pulang ya. Orang yang pulang roji. Kalau banyak orang jamak mudzakkar salim rojiun. Inna ilaihi rojiun. Roja'a Mahmud ilal bait. Itu yang meninggal satu dulu dibilang rojiun. Ya, ya, tetap gitu. Kan inna. Iya. Sama dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Biar satu orang, biar dia orang itu perempuan, tetap assalamualaikum. Karena itu doa sholat jenazah itu di buku Tarjih Muhammadiyah, laki perempuan tetap doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya. Bukan Allahumma ighfir laha warhamha, tapi enggak, menurut saya enggak apa-apa juga mengucapkan Allahumma ighfir laha. Kenapa enggak Allah maghfir lahum begitu? Ya, Enggak Allah maghfir lahum diambil dari dikiaskan dengan assalamualaikum begitu. enggak ada contoh juga begitu. Untuk satu orang, Iya. enggak. Untuk satu. Enggak ada contoh gitu. Tapi kalau Allah maghfir lahum kan untuk perempuan, Ya perempuan, itu biar perempuan dibaca Allah maghfir lahu enggak apa-apa ya. enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi saya juga kadang-kadang menyesuaikan karena perempuan saya tahu ini perempuan. Letak berdirinya juga akan berbeda. Untuk imam, kalau untuk makmum. Tapi imam tua di sini tidak tahu itu waktu Siti Hasyah meninggal si Pak Masute, yang imam Pak Imam tua Parungi. Dia berdiri di kepala kamu. Langsung saya ke sana, Pak Imam, selamat Pak Imam. Di tengah orang banyak. Masih mau begini Pak Imam, seorang ke tengah. Perempuan ini. Itu apa memang harus dikasih keluar sendalnya sepatunya gitu kalau Ya. di halaman gitu? Ya, tidak ada aturan, tapi kan lebih enak kalau kaki itu. Tapi enggak boleh juga enggak kasih keluar kan pas di luar gitu. Kalau dia bersih, Masalahnya kan kita keluar bayar, tapi tetap kita Jadi jajan. Ya. Berdiri juga di atas. Di atas. Ya. sama juga sama dia sakit. Makanya di Kalau saya buka saja lebih enak kalau berdiri, lebih mantap lah. Langsung. Tapi kalau maunya di halaman kan malah jadi kotor nanti Ya, enggak, enggak ada alasnya. enggak kotor sih. kalau halaman dijamin. Yang tidak boleh itu kalau kotoran manusia. Kalau kotoran hewan, enggak juga. Nabi kan pernah pakai sholat pakai sandal. Enggak sandal. Baru hanya disika-sika di tanah itu tandanya itu kan ada kotoran hewan. Kotoran hewan kan tidak terlalu najis, Berarti kalau begitu tahu-tahu nggak usah dilepas saja sholatnya kalau pas di halaman. ya? Nggak usah dilepas saja sendalnya. Ya boleh, boleh juga. Karena Rasul kan pernah melakukan juga yang pakai sendal itu kan. Iya, kita kan Kalau saya lebih enak saya buka. ya kita lepas, tapi kita jangan berbuat sama dengan Kalau orang Jawa, tapi sekarang sudah kurang. ya. Biar dia di ini tetap di alas dan pisang. Nanti ya, Iya dulu Masih ada ya? Ya. dulu. Masih ada. Sekarang kayaknya enggak.
mak dulu gitu. Sudah mulai berkurang itu. Biar kita daun Kalau pisang. Sukamawar ini sudah mulai berkurang. Oh, dulu ada kan? Iya. Yang Ada. menyaksikan. Saya sempat juga sholat di situ yang pakai daun pisang. Dan pisang. Baru setelah sholat Dikasih daun pisang lagi yang Iya, saya kira ini untuk apa? Makanya Ternyata di dalam ada uang. Karena sini orang sudah tahu kalau saya tidak menerima itu. Orang Tapi sekarang sudah tidak ada, Mas, ya? Ya sudah mulai kurang. Bungkusan itu. Ya. Sudah. Ya sudah Isinya apa itu? Uang. uang. Bukan itu anu uang Pak, logam. Iya olahraga. itu orang kalau ambil daun pisang dibawa di rumah itu orang Jawa harus potong itu ujungnya. Katanya kalau dari potong itu sama dengan untuk sholat jenazah. Oh, iya. Oh, begitu ya. Potong Oh ujungnya. iya, iya. Belum dipotong. Kalau sholat aja itu utuh. Utuh kan. Itu orang tua itu marah kalau gua masuk daun pisang nggak potong ujungnya. Itu. Sekarang yang masih yang itu memasukkan jenazah itu menurut sunnah itu dari kaki. Kalau sekarang kan dari samping. Maksudnya dari kaki. Ada di lembaran pengajian saya itu kan ada itu. Dari kaki. Jadi kaki yang Duluan. duluan. Itu kan kata kepala yang duluan. Kaki. Oh. Di hadis kaki duluan. Gitu. Tapi kan selama ini kepala karena bawa jenazah itu kepala duluan. Mbak jenazah itu kaki duluan sebenarnya di hadis. Iya. Di hadis. Kalau aja kan biasa begitu. Iya. Pernah Pak saat Haji Punijan punya Subali Ya. kan yang mau pikul jenazah ini karena ini kan rata-rata Gorontalo. Coba pul tarik jenazah itu kasih semua saya ikut saja. Sekarang yang mengikat jenazah, Anda sudah sampaikan. Mengirim jenazah itu jangan jenazah duluan apa. Jadi jenazah di tengah-tengah. Jadi yang lain di muka, yang lain di samping kiri kanan, yang lain di belakang. Karena ada hadisnya. Iya. Sekarang sudah. Ya, kemarin ini. Lagi 3 ya. Ya. Masalah itu mau angka itu harus kepala duluan. Oh 2. Roko datis sobiyatu fil mahdi. Rokoda itu sama dengan nama ya, nama tidur. Roko datis sobiyatu, anak bayi perempuan itu tidur fil mahdi pada ayunan. Itu telah bermimpi minal mahdi ilal lahdi. Rokoda tidur, sobiyatu bayi perempuan, fil mahdi dalam ayunan. Labisa memakai almar'atu perempuan itu al-khimar kerudung atau berpakaian kala bisa. Labisa. Lihat pada nomor 3, nomor 6, tanda itu, jadi cross ini. Nomor 8, 9, 12, 13. Itu ada kata fil imtihani ya. Boleh garis bawah itu fil imtihani. Baru nomor 6. Bukan nomor 6. Nomor 3. Nomor 8 fit tijarah. Nomor 9 garis bawah itu minas samai.
Nomor 12 ilal baiti. Nomor 13 fil mahdi. Garis bawah ya, digaris bawahi seperti fil imtihani, fil imtihani itu tulis jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun. Jarun. Ini yang jar, huruf jar. Ini yang majrur. Imtihani. Demikian juga fit tijarah jar wa majrur, minas samai jar wa majrur, ilal baiti dan fil mahdi jar wa majrur. Coba dibaca sama-sama. yang bahasa Arab semua. Pertama ad-darsul. Mari sama-sama. Ad-darsul Haris terus taksis Sakusibul Jamal Al-Fi'l Mad satu. Hadarul Ustad Jalasa Tilmidi Dia terjemahkan hadarul satu. Hadir Ustad Setelah hadir Ustaz. Dua. Jalasa Tilmidi telah duduk seorang murid itu. Tiga. Jahaba Muhammad telah pergi Muhammad Farihal bergembira Bapak setelah bergembira Bapak. Lima. Hadaratil Ustadzat telah hadir Jalasatil Tilmidi Murid perempuan itu telah duduk. Sahabat Aisyah telah pergi. Farihatil Telah bergembira ibu at-tamrin. Satu. kata Ustaz Darsa Pak guru telah menulis pelajaran Quran. Quran Orang Islam itu telah membaca Al-Quran najah Khalid telah lulus dalam ujian Thalabatil ilman. Murid perempuan itu menuntut ilmu. Hafizatul Fatihah telah Al-Fatihah. Dakhalal mu'minul masjid. Orang mukmin itu telah masuk masjid. Sami'al waladu nasihat mendengar nasihat Robihatit tajiratu fil tijah. Pedagang itu beruntung dalam perniagaannya. Najar matur sama Hujan turun dari Syaribas sobiyul laban. Bayi laki-laki itu minum susu. susu Sajadatil ummu
lillah. Ibu bersolat berawal. Sujud karena Allah. Roja'a Mahmud ilal bait. Mahmud Telah pulang ke rumah. ke rumah. Bayi Bayi perempuan itu tidur di ayunan. di ayunan. Labisatil mar'atul khimar. Perempuan itu memakai kerudung. Insyaallah bisa dikuasai ini. Kasih lancar. Kalau keledai itu apa Arabnya, Pak? Ya, Keledai itu bahasa Arabnya apa? mana? Keledai. Keledai Ya. Itu kalau di ini kan himar. tidak pakai titik. Oh, enggak pakai titik. Ini kan ada titik. Oh, Itu misalnya ya. Himarnya di surat Luqman kan. Iya. Seperti an-nahl. Ada pakai titik, ada tidak. Gitu ya. Yang pakai titik kurma, yang tidak titik itu lebah. Iya. Oh, Titik itu. kalau hamar ya. Ya. Kalau hamar, Khom. Khom. Innamal khamru wal maisir rijzum min amali syaitan. Saya baca selawat Allahumma sallim wa sallim. Ada juga yang baca Allahumma sallim wa sallim. Mana? Sholli wa sallim. Sholli. Solinya pendek bukan soli. Itu khotib itu salah. Allahumma sholli. Kalau sholli untuk perempuan itu. Kalau untuk laki-laki sholli pendek. Perintah. Allahumma sholli. Juga coba Allahumma sholli wa sallim. Salim. Sholli wa sallim. Ada yang lebaran satu lagi? Ya. Itu mah kriteriamu. Ini balik. Percobaan atau ujian di dalam menyampaikan dakwah Islam. Kalau paling di yang judulnya itu ditulis pakai tulisan Arab. Percobaan. Ayat yang diambil surat Al-Ankabut surat ke-29 Al-Ankabut ayat 1 2 3. Alif lam mim. Hasiban nasu. Hasiba menyangka, mengira. Apakah? Hasiban nasu. Apakah manusia itu mengira? Ayut roku. An itu karena ada dua kata kerja, jadi diisi dengan kata an, yang berarti bahwa yutroku ditinggalkan atau dibiarkan. Ayakulu berkata, amanah kami telah beriman. Apa ahasiban nasu ayutroku? Apakah manusia mengira bahwa mereka itu dibiarkan yutroku ayakulu mengucapkan amanah kami telah beriman. Wahum dan mereka layuk tanum tidak diuji. Ya, apa dibiarkan aja cukup beriman saya kalau tidak diuji. Walakod wa dan la sungguh
Lam kalau tidak tuh ada alif lah. Gila, ini lam pendek. Sungguh. Kode sungguh. Lakon sungguh atau sesungguhnya. Fatanna kami uji. Fatanna kami uji. Alladzina orang-orang yang min qablihim sebelum mereka. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Falayak lamanna famaka la sungguh berakhir dengan nun bertasdid itu nun taukid. Maka sungguh falayak lamannallahu Allah mengetahui. Maka sungguh benar-benar Allah mengetahui. Nanti arti yang bagus lihat tafsir yang bebas artinya. Ini mengartikan secara lafziah. Itu di masalah ibu-ibu. Karena yang sudah lancar sekali terjemahan begini. Jadi guru saya pesankan sama mereka. Guru saya berpesan, kalau ingin tahu terjemah Quran, jangan selalu lihat terjemah Quran. Belajar langsung begini. Ini insya Allah mau cepat ini. Falayak lamannallahu alladzina shadaku, maka sungguh benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang sodaku benar. Walayak lamanna dan sungguh Allah mengetahui al-kadzibin orang yang dusta. Nah, diuji dulu tuh. Lihat kalau diuji bagaimana dia sikapnya. Nah, kelihatan orang yang beriman dan yang tidak. Maksudnya amanah kayak beriman, tapi lah diuji dia mengeluh. Berarti Allah tahu bahwa imannya ini berarti tidak betul. Dua. Walana baluwannakum. Walana baluwannakum. Biasanya begitu, lam awal itu diikuti dengan nun bertasdid. Nah. Ya, artinya dan sungguh benar-benar nabluwana kami uji kamu bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi dari ketakutan. Kan kita ini selalu diberi ketakutan ya. Takut apa? Ini kemarin kan karena rasa takut juga kemarin belajar ini supaya jangan kalau tidak tahu itu takutnya takut kita tidak tahu sehingga terbuka berusaha semangat untuk mengetahui. Takut itu di surat An-Nisa ayat 9 ya. Wal yahsalladzina law taroku min khalfihim dzurriatan di'afa. Hendaklah wal yahsa hendaklah ada rasa takut alladzina orang-orang yang law taroku sekiranya meninggalkan min khalfihim di belakangnya dzurriatan di'afa. Generasi yang lemah. Harusnya rasa takut. Anak cucu kita lemah apa? Lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah ya, terutama lemah imannya. Artinya rasa takut begitu. Karena itu kalau takut lemah ekonominya ya diberikan bekal. Lemah fisiknya diberikan makanan yang cukup, kesehatan, apalagi lemah imannya. Walju dan lapar. Sungguh kami coba kalian sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, wanaksim minal amwal, kekurangan harta, ada hartanya ada yang hilang, terbakar dan sebagainya. Wal amfusi, kekurangan diri, ada kematian itu. Wasamarot dan buah-buahan. Wabashiris sobirin dan bashir gembirakanlah as-sobirin orang-orang yang sabar. Wabashiris sobirin
dan gembirakan orang sabar. Alladzina yaitu orang-orang yang idza apabila asobatkum menimpa kepada mereka musibah, ya, musibah, qalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita kepadanya kembali. Ulaika mereka itulah alaihim atas mereka sholawatun kesejahteraan mirrobin dari Tuhan mereka warahmah dan kasih sayang. Wa ulaika dan mereka itulah hum sama dengan alladzina orang-orang yang muhtadun beroleh petunjuk. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan ketika mendapat musibah ini yang 5 ini ya. Khauf, ju, nasim awal, angkut, basamarot, kekurangan harta, ada yang hilang ya Pak. Barang sesuatu kita ada yang tertinggal. Inna lillahi raji'un. Pak siapa meninggal? Enggak. Sabnya ini hilang tapi oh kita bilang hilang dari sekarang orang mati. Jadi orang tahu kalau ucapan ini hanya untuk orang mati, tidak. Orang tersontung di batu kaki berjalan ini menunjukkan Pak siapa meninggal? Enggak ini tersontung di batu tadi jatuh. Begitu aja inna ilahi. Orang tidak tahu begitu. Pak inna ini untuk ini yang 5 ini itu Ya. alladzina idza asabatum musibah. Dan pada orang menimpa satu musibah, yaitu ujian tadi, yang 5 tadi, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kan biasa salah kaprah. Apa salah kaprahnya? Ada sesuatu menimpa kita, emosi itu dilemparkan kepada binatang. Biasa kuda jadi sasaran itu ya. Ya. Kuda selalu jadi sasaran. Apa salahnya kuda? Kuda tidak punya salah. Marah apa selalu kuda. Jadi kembalikan kepada Allah. Inna lillahi. Artinya dulu kan kita tidak punya, sekarang punya. Lalu tidak hilang lagi sudah menjadi tidak punya. Ya kembali kepada Allah. Orang yang paling tenang di dunia ini, ya, itu istilah saya Pak Jukir, Pak Juru Parkir. Dia kan tidak punya, baru dia pasang di halaman, tiba-tiba, motor masuk banyak sekali, dan dia terima itu. Yang bagus, yang tidak bagus semua diterima. Tidak mengeluh, jelek enggak ya. Tidak ada. Dia diam saja, dia terima dengan baik, tersenyum. Banyak, begitu banyak, dia tidak merasa sombong, enggak menepuk dada. Lihat saya, enggak. Kayak batu, motor diambil yang punya, tetap dikasih. Yang jelek, yang bagus, yang mahal apa diambil silakan. Biar. Sampai habis, tidak pernah orang frustrasi ya. Di parkir tidak pernah. Jadi malah tenang. Apa rahasianya? Rahasianya bukan balik. Bukan balik. Rahasianya karena dia tidak merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Sesuatu itu kalau merasa bahwa kita hanya dititipi, ya, harta benda milik, ya, suami, istri, anak, kita hanya dititipi, saya dipanggil Allah. Karena yang bikin itu kan karena merasa kita memiliki. Padahal kata Nabi, milikmu itu hanya 3. Apa yang kamu pakai dan sudah rusak, ini belum tentu jadi milik kita selamanya ini.
belum rusak. Kalau kebetulan kita sudah tidak ada, orang itu hari adanya Pak Rahman pakai kaos hitam itu ada tulis itu. Saya teringat kalau dikasih itu, senang sekali teringat sama Pak Rahman terus ini. Jadi belum tentu kalau tidak ada, ini akan jadi milik orang ini. Apa mau dibawa ke kubur? Tidak. Itu milik kita yang kita pakai dan sudah rusak, itu milik kita. Kedua, yang kita makan sudah di darah daging. Ini belum tentu milik kita ini. Belum tentu. Nanti kita sudah makan, sudah minum, nah itu milik kita. Jadi yang di rumah, yang di dompet, yang di apa itu belum tentu milik kita itu. Yang kita milik kita adalah yang kita sudah infakkan di jalan Allah, itu milik kita. Kan itu ada orang di Semarang itu ada Pak Haji Rumani, tokoh NU itu, tokoh terkenal NU. Ya kaya, tiga anak sudah berhasil semua. Dia bangun gedung besar-besar di pintal yang luas itu, gedung besar. Sekarang itu diundang pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Heran, ini Bapak kenapa undang sama kita ya? Datang ke sana di rumahnya, baru minta begini sama Pak. Intinya Pak, Bapak kamu undang itu karena saya minta bantuan. Mudah-mudahan Bapak bisa bantu sama saya. Ya insya Allah kalau bisa dibantu, saya bantu. Begini Pak, kami alhamdulillah Allah berikan rezeki. Sehingga kami bisa bangun semua di gedung-gedung ini. Anak saya juga alhamdulillah sudah punya usaha sendirilah. Bisa minta bantuan Bapak. Ini saya ikhlaskan, wakafkan untuk Bapak selaku di wilayah untuk dijadikan rumah sakit. Yang punya rumah kan hanya Muhammadiyah itu enggak ada. Baru mulai termurung nih wilayah ini. Tapi ada satunya permintaan Pak, mudah-mudahan Bapak izinkan. Kalau salah satu dari kami ini, 2 orang ini yang meninggal, supaya masih bisa tinggal di sini. Kalau kami sudah tidak semua, ini sudah jadi milik melalui Bapak lah, dijadikan rumah sakit. Itu air mata melihat. Ini tokoh NU ini. Dan bukan satu kali itu, di tempat ini ada beberapa tokoh NU yang mewakafkan untuk Muhammadiyah itu. Nah, akhirnya di rumah sakit dinamakan Rumah Sakit Haji Rumani, si pemberi wakaf itu. Saya ke Semarang, saya tidak singgah. Saya takut mau keluar orang baru di situ. Haji Rumani. Sekarang kan bangun rumah sakit di di mana? Di Roma ya? Ya. Jawa Timur beli gereja itu rumah sakit. Di lagi di Palestina bangun rumah sakit di bom Israel. Di Gaza. Jadi milik kita hanya itu. Milik kita. Ada lagi orang kaya. Pokoknya amalnya di mana-mana. Ada orang, Pak, doakan Pak, saya bisa seperti Bapak. Kenapa? Bapak itu kalau beramal kok seperti harta tidak ada harganya tuh. Seperti tidak ada harganya. Bapak enak saja itu ringan saja. Saya ini orang yang paling cinta harta. Saya cinta dengan harta saya. Lalu cinta harta kenapa Bapak punya harta kok di keluarga itu? Saya itu pokoknya harta saya itu akan saya bawa mati. Saya akan bawa mati. Tapi karena banyak saya tidak mungkin bisa bawa. Akhirnya saya titipkan saja. Titipkan di rumah sakit, titipkan di masjid, titipkan di sekolah, titipkan di panti asuhan. Nanti titipan itu nanti saya ambil di sana. Itu namanya orang cinta harta. Cinta harta bukan hartanya tadi pokok gitu.
Itu namanya cinta harta. Itu namanya harta. Di Quran kan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu itu menjadi fitnah. Ini fitnah nih. Fatanna fitnah. Artinya ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Kalau Utsman bin Affan amanah sampai sekarang kan masih ada. Itu apa, kebun kurma yang diwakafkan itu. Sumur apa itu yang diwakafkan itu kan sampai sekarang, bayangkan berapa 1.500 tahun yang lalu. 1000 tahun lebih ya. Sampai sekarang ditimba terus untuk kepentingan itu. Tidak ada kesulitan tadi ini. Nanti berikutnya B, fi'il mudhari ya. Ini fi'il madhi sudah. Fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi mudhari dan selain ini, kalau di bahasa Gorontalo kan kalau pergi malona, kalau mudhari mamona, fil amr punaol, perintah. Munga, melonga. Kalau sementara hemonga, makanlah. Pengano parenda. Lama. Fil amr. Kalau masing nggak mola, sehingga mai, mau apito mola atau apa yang sebenarnya yang tepat itu? Singgama, singgama. Nah, ini kalau gini. Kalau kita apa namanya? Boleh. Udah. Boleh. Model. Kalau kiri? Kalau dudulah. Eh? Dudulah. Satu kali banyak. Lo dudulah. Lebih huto. Nah kalau begini? Dehua. Podulah hua. Pak Senandor, guru saya kata, kalau ini model, kalau ini modulah. Kalau ini modulah. Modulah. Kalau ini apa ya? Mulanggato gitu. Mulanggato gitu. Kalau mulanggato gitu. Lain-lain. Dari kata apa nih huilu ini? Kata kata Idu. 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 Bono data to hormati ba idu. Pak Santanur ini tahun 71. Karena istilah yang Pak Mansur Patida tahun berapa itu?
Oh, tahun 71 saya sudah tahu. Kalau anak malas ya bilang, pongan demo ya. Pongan demo ya. Apa itu? Pongan demo ya. Suruh makan demo ya. Demo itu apa? Sisa makanan di daun kau. Pak Itu kalau dulu orang masak nasi kan, baru kalau mau bekal jauh tuh nasi taruh di daun, baru dibungkus, baru dikukus lagi. Kukus. Ikannya sudah di dalam. Ya, ada ikan atau enggak terserah. Begitu dibuka, ada yang besar tuh, ada di lipatan itu ada rupa bubur, Iya. rupa kertas. Iya. Itu demo. DP sisa. Iya. Jadi orang yang malas kasih makan itu, jangan kasih makan ini. Ya sisanya itu tentang Iya. Yang tadi Buat di demo daun ya. itu. ya daun boka pakai daun boka kan. Kedua Dibuka itu Ya. ada sisa-sisa Sisa. rupa bubur. Iya. Itu namanya demo. Itu demo itu. Waktu satu saya tahu itu. Pak Mansur Patsedan tahun 2000-an itu dikasih tahu tuh. Jadi kalau lumadu lo lontar, lumadu mongo panggola, wono olo hio, butuh hio, wono landingio, teto pelangio. Yang begitu apa? Tidak ada yang menelusuri ya, yang menelusuri itu ungkapan-ungkapan seperti itu. Seperti nasihat orang tua dulu kita kan bagus sekali, penting sekali. Di radio ada itu. Tidak tahu radio mana itu dia yang setiap sore itu ada itu. Di Nasihat orang tua itu uti potiti woyoto umo pio dumo oto lum dua lo woli popo wono moti tianggango umo pio motondango dila tumutumango Umaya au ngobungo, ali pio ma ilo pitango, bato ma huahuango, amla dia tambia lolango. Paham ya? di radio ada itu tiap sore kalau tidak salah. Mungkin setelah Rupanya saya pelajari intinya itu dari surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro kaifa durballo kalimatan thayyibatan itu. Situ sumbernya itu. Orang tua kita kan tidak sekolah tapi itu ungkapan itu. banyak itu. Baru diberikan perumpamaan dalam bahasa Gorontalo. Baru dijelaskan lagi dalam bahasa Indonesia. Itu ungkapan-ungkapan ini. Tapi radio kan sekurang orang mendengar radio. Saya mendapatnya kalau di jalan putarkan radio. Hari ini. Dari Iya. ada Sore. sejarah ini kerajaan di Gorontalo. Sore-sore. Apalagi kalau puasa. Habis maghrib, habis berbuka. Ada itu kata-kata begini banyak. Tapi anak-anak sekarang